Pencemaran nama baik institusinya di mana, Pak? Itu dia. Tidak ada darurat militer. Kenapa dibilang ada darurat militer? TNI ada di tengah kerusuhan, dirusuh di situ. Akhirnya kan berdebat berdua. Dia bilang perusuh. Dengar baik-baik. Perusuh apa dirusuh? Dan memang momentum paling puncaknya yang kemudian kita nggak bisa serta-merta saya secara personal menyalahkan Ferry karena ada statement Presiden Prabowo Subianto bahwa ini ada indikasi makar. Ini bukan Ferry yang ngeri, aku yang Itu loh. Iya, aku juga. Itu yang aku bilang. Apalagi kan Ikram kita sebenarnya. pernah, aku bilang bagaimana kan? Kita dilatih apa? Iya. Kita bikin latihan apa? Udah Pak. Iya. Udah Kita mana? bikin aja latihan. Iya, jangan Pak. Bapak itu Nah ngeri. itu, Oke, langsung. bisa dilewat. Oke, pas ini. Mantap. Kan? Ada Bang Ikram, ada Pak Ponto. Iya. Bang Ikram ini harus tetap ya. Harus tetap dan sudah mulai kotak-kotak. Iya. Saya jadi ingat kalau orang udah mulai pakai baju kotak-kotak biasanya ada yang mau kampanye sebentar lagi. Iya kan? Atau karena dia lagi agak sepi karena pilkada nggak ada. Jadi mungkin kotak-kotak ini untuk menginspirasi orang untuk nyalon. Biasa kan duo Padang, duo Sulawesi. Manado. Matahari muncul dari timur. Itu dia. Muncul dari tim. Ada Laksamana Sulaiman Ponto, mantan kepala Badan Intelijen Strategis Yes. tadi. Dan Bang Ikram. asetnya ya Bang Ikram, Bang Mas Lomo. Ikram. Manado, Pak. Iya. Manado kok HMI? HMI kok Manado? Manado. Itu pertanyaanku sama dia. Pak, tapi yang paling baru nih Pak, langsung aja. Ini kawan kita Ferry Irwandi kemarin ada pihak dari cyber divisi cyber TNI, aku lupa ininya, melaporkan Ferry Irwandi ke kepolisian dan ini terkait dengan isu cyber katanya. Tapi tentu saja ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran bahwa tentara sudah mulai ikut-ikut, tentara oversensitif dan ini tentara ya melampaui atau melanggar atau membatasi kebebasan sipil. Ya enggak juga. Gimana Pak? Kok tentara cyber? Aku aja dapat kok. Aku sendirian bisa membuktikan itu. Apalagi tentara yang ada di dalam sana. Catatanku ini aku sudah buat. Ini aku bikin karena aku temukan sendiri. Nah, itu dia. Ini dah. Oh, disiapin catatan, Bang. Ini karena kebetulan aku tulis Ya. dan aku komplain. Ini loh, ini orang ini ngapain ini? Nah, ini. Pelan-pelan aja Pak. Santai Pak, santai Pak. Aku cari dulu. Sambil kita dengar ikram dulu kali. Dengar iklan dulu. Ikram, kasih dulu barang itu. Ini Gimana komentar Bang Ikram dulu ya? komentar, ini dulu, karena ini bicara kebebasan sipil. Kita tahu tadi Bang Usman Hamid juga sudah bicara harusnya kalau menangani cyber tuh menangani cyber defense gitu. Yang datang dari luar negeri. Betul, dan cyber threats gitu, bukan soal kebebasan berbicara. Dan orang ini dianggap udah nih melampaui nih kebebasan sipil orang. Nah, Silakan. saya tahu Anda agak sedikit takut Iya. karena sebelah Anda kepala Bais. Cuma saya tahu Anda Bukan aktivis. begitu. Ini masalah. Silakan. Ya, kalau gua sih udah ketemu nih dah. Udah. Selamat dulu. Nggak jadi komentar. Nih, baca tuh. Ini kan aku tulis. Bahaya provokasi Ferry Irwandi tentang darurat militer. Tindakan ini bisa memecah persatuan bangsa, mendiskreditkan TNI. Tuh. Nah, gimana detailnya? Nah ini. Gimana ke sana? Ini lihat. Lu yang harus bacain bos, itu udah kode tuh. Lu jangan hau-hau aja. Tuh kan? Sejak 28 Agustus 2025, Ini judulnya dulu. kronologi aktivitas Ferry Irwandi. Nah, ini yang kena delik lu Sejak nih. 28 Agustus 2025, Ferry Irwandi secara aktif menyebarkan narasi sensitif melalui akun Instagram dan di beberapa pernyataan diantaranya ya di Instagram. Sepanjang sejarah darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan, tapi faktanya kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor. Itu 28 Agustus. Terus. Kemudian 29 Agustus video, jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer. Kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Terus. 31 Agustus, update terkini, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih kerja keras dan kerjasamanya. Terus. 5 September, ya terakhir, darurat militer hari ini bisa kita cegah.
Terima kasih kerja keras dan dukungan teman-teman. Nah, Ini maknanya apa? nah pertanyaannya Ya. apakah ada darurat militer? Yang kena delik lu nih karena lu baca tadi tuh. Kan itu. Catatan Laksamana. Jadi dengan catatan saya ini pertanyaannya cuma satu. Apakah ada darurat militer? Ya, itu kan dia mencegah, Loh, Pak. bukan, ini dia bilang. Ya coba baca. Ini kan bacanya. Baca lagi lu. Dari 28 Agustus tadi pernyataan sudah dari 28 Agustus itu darurat militer terus menerus. Yang paling ini 31 Agustus update terkini. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih kerjasama kerja keras dan kerjasamanya. Iya. Itu tanggal 31. Mungkin saja beliau Lalu tanggal 5. Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Sama. ya kan artinya darurat militer ada apa enggak? Ya Nah, nggak ada karena itu berhasil pertanyaannya. karena kan berhasil dicegah oleh masyarakat sipil gitu, Nah, Pak. terus berarti kan ada darurat militernya. Ada enggak diumumkan darurat militer? Ya enggak. Nah, enggak ada Tapi kan? pencemaran nama baik institusinya di Nah, mana, itu Pak? dia. Tidak ada darurat militer, kenapa dibilang ada darurat militer? Kan kata Itu. enggak, kata Bang Ferry kan pencegahan. Loh, Jadi karena bukan, beliau ini. membangunkan alarm sehingga darurat militernya nggak ada. Nah, iya. Bukan. Nah, kalau alarm tidak ada, adalah pertanyaannya, apakah ada darurat militer? Faktanya nggak ada. Ya nggak ada, ya sudah. Kan itu. Iya. Tapi di sini kan ini apa kata-katanya? Hari ini kita bisa mencegah darurat militer. Artinya ada darurat militer. Kan itu. Ada potensi darurat. Oh tidak. Bapak melihat ada potensi darurat militer nggak? Bukan mimpi aja enggak kok tentara. Masa? Bagaimana? Kan makanya aku kasih tahu. Iya, Bapak Aku intern, aja ngikutin dan aku juga menyarankan itu tidak terpikir darurat militer. Kenapa tidak terpikir? Mana ada di Jakarta angkat senjata? Angkat pacul aja nggak ada kok. Bagaimana mimpi darurat militer? Nggak ada. Kita lihat Papua aja seperti itu. Mana ada darurat militer? Nggak ada. Tapi kan pasti Ferry juga punya indikasi atau asumsi ini Justru tidak dari ruang itu. hampa, Pak. Pasti kan ada juga. Justru itu kalau ada informasi yang silakan sampai. lihatkan. Tapi jangan lupa, ini pernyataan 2 kali berturut-turut. Hari ini kami sudah menggagalkan. Artinya ada. Jadi jangankan tanya TNI saja. Aku aja udah bikin kok tulisan ini. Artinya kalau TNI tidak pernah berpikir untuk darurat militer, kenapa harus bereaksi, Pak? Artinya ya udah kan sama-sama nggak ada, gitu maksudnya. Itu namanya Kenapa kan harus- pencemaran nama baik. Aku mikir aja enggak kok kamu kasih tahu. Oh. Kan itu. Apalagi di tanggal 29 itu dia bilang sepanjang sejarah darurat militer itu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Nah, ini kan sudah belok-belok ke sana. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Ini 4 hari ini aku aja yang ketemukan. Belum lagi yang mereka sana. Ini 4 ini aku tulis. Ini Bapak dari media nih. blog. Iyalah, mau dari mana lagi? Aku cari memangnya dari langit. Iya, benar juga. Nah, ini kan aku makanya ketika aku menulis, aku bertanggungjawabkan dengan ini dapat ini. Di blog aku ini, aku tulis ini tanggal berapa nih? Aku tulis 7 September. Ini baru tulisan pertama, Bu. Iya. Tapi bukankah orang dalam konteks kebebasan sipil ya, Pak ya? Bukankah orang memang punya kebebasan untuk Silakan, berpendapat, betul. mencurigai sesuatu? Setuju, tetapi tetap pencurigaan itu kan ada batas. Makanya kita intelijen kalau kita curigai, kita tidak publikasikan. Karena begitu publikasi, tidak ada bukti, fitnah. Nah. Ini bukti fitnah. Oh, aku mikir aja enggak kok dibilang ada gimana. Ya, tapi kan serem juga Pak tentara sampai TNI secara institusi sampai Loh iyalah, Melaporkan. Iya jelas. Bagaimana aku nggak mikir kok dibilang ini pencemaran tingkat dewa ini ada apa? Kenapa kok kita dibikin begitu? Itu kalau dibiarkan itu akan semakin bebas. Kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya. Iya, iya. Kebebasan itu ada batas. Dan ini 4 kali berturut-turut loh. Makanya aku tulis. Iya. Nah, makanya Saya sambil cari-cari ini Pak ya, ada ini jawaban. Oke, nah, yang lanjut, paling Pak. terlihat lagi apa? Waktu di Inews. Oh, yang ada Bapak Iya, juga kan di situ. dia duduk sebelah aku. Nah, di Inews apa yang dimunculkan? Bahwa tentara
perusuh. Ya. Ditangkap karena perusuh. Aku kasih itu yang justru klarifikasi dari penangkap. Yang nangkap si Kavaleri itu klarifikasi. Ini loh videonya. Dibilang dia bukan perusuh, tapi kan tidak dibalas sama dia. Yang dari awal dengan semangat ini perusuh. Begitu muncul nih, gimana nih? Didiemin. Nah, artinya apa? Situasi mengambang dengan keputusan dengan apa yang didapat itu. Situasi itu akhirnya orang membaca ya betul TNI sebagai perusuh saat itu. Karena apa yang disampaikan oleh Kavaleri itu tidak dibahas sama dia. Aku ada penasaran satu. Boleh. Tadi Pak, boleh. saya ada penasaran, Pak. Ini kan kemarin Bang Ferry dilaporin sama para jenderal yang dari cyber, Pak. Itu bukan Dansat Cyber Mabes TNI. Satuan. itu. Brigjen JO Sembiring. Nah, biasa kan TNI itu punya hierarki perintah dari atas sampai ke bawah kan. Nah, apakah cyber, maksudnya teman-teman TNI yang lapor ke Polda itu perintah atasan? Ya pastilah. Atau memang dari institusi cyber Udah, aja? itu kan sudah cyber kan sudah tahu ini laporan Panglima, ini ada ini, ya udah jalanin. Dia kan juga punya ini sendiri apa? Pasti otorisasi dari Oh iya, pasti otorisasi itu Fronten Komando, ada. Pak, Ya. Dari komando. Ya nggak mungkin nggak ada. Iya. Yang jelas jangankan anak Panglima yang masih dinas. Oh aku aja sudah pensiun aja. Ya. Panas kok. Hmm. Kenapa ini buktinya? 7 September aku buat tulisan. Ini makanya suruh baca. Oke. Karena panas aku denger itu. Mulai panas itu apa? Sejak Inews malam ini. Loh, ini anak mau cari gara-gara apa? Nah, coba gimana kalau Oke. gitu? Ya, Kenapa agak dia serem dengan sengaja memunculkan video itu? Itu kan tidak diminta sama Iman. Dia mau ini ada video ini. Aku sudah tahu ini pasti video yang nangkap itu. Tak biarin aja. Nah, di situ apa disebut? TNI ada di tengah kerusuhan, dirusuh di situ. Akhirnya kan berdebat berdua. Dia bilang perusuh. Dengar baik-baik. Perusuh apa dirusuh? Apa bedanya, Pak? Ya kalau perusuh aktif, kalau dirusuh ya ada di dalam kerusuhan itu. Tapi kalau ada video-video yang menunjukkan bahwa ada anggota TNI yang ada kartu anggotanya Iya, kan wajar. dianggap, itu Ya, bukan dia pelaku kan, Pak? Oh bukan, ya justru Bukan itu. pelaku. Ketika dia ditangkap di situ ada itu, dia kan dikasih tahu, ini loh, aku tentara. Itu apa? Dia sedang bertugas. Itu kan orang Bais itu. Ya Bais kan aku yang nyuruh kalau dulu. Ada itu kamu masuk di dalam. Kalau dia bikin laporan, pertanyaan pertama saya selalu tanya, kamu waktu bikin laporan ini di mana? Di dalam, oh ya bener. Kalau di luar, kenapa kalau di luar enggak masuk? Masuk risiko ini enggak. Kalau ketangkap kasih tahu. Iya. Nah itu wajar. Ini ada komentar dari ICJR, Pak, menilai TNI melampaui kewenangannya dalam mencari dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Ferry Irwandi. Apa yang ini Iqbal mengatakan TNI sejatinya tidak dirancang untuk bertugas sebagai aparat penegak hukum. Yang menyatakan TNI sebagai alat negara mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan. TNI harusnya berfokus pada ancaman luar negeri, bukan ancaman dalam negeri. Seperti dikatakan Usman Hamid, Direktorat Cybernya itu lebih fokus ke cyber defense Ini gitu, kan, Pak. Ancaman threat dari ya jelas ya cyber. memang, tapi ini kan bukan masalah itu. Ini kan masalah pencemaran nama baik. Oke. Yang pencemaran ini ekornya bisa panjang. Kan itu. Bagaimana kita tidak ada rancangan sama sekali untuk, bukan tidak ada rancangan, tidak melaksanakan darurat militer. Ya. Tapi kok dibilang hari ini kita berhasil menggagalkan, kan itu sebenarnya. Ya itu. Ini bukan cara kritik dibalas dengan delik aduan, Pak. Maksudnya kritik masyarakat dibalas dengan Masalahnya penuntutan gitu. enggak, atau ini kan pelaporan. masalahnya sudah pencemaran nama baik. Makanya lah hati-hati kita ketika membilang, nanti kalau aku bilang dia ini kemarin dia pimpin perang, berhasil saya gagalkan. Mau enggak? Enggak mau kan? Oke. Wah, kok udah mimpin perang di mana? Ya, sama dengan ini. Oke. Orang tentara itu diam-diam, loh, makanya aku bilang mimpi aja hari itu enggak ada kok, tiba-tiba kan saya tahu walaupun situasi begitu apapun di dalam kan tahu aku. Tapi Bapak setuju bahwa yang bakar-bakar, mobilisasi Iya. orang itu ada? Kalau bakar-bakar mobilisasi
Orang yang mencari keuntungan ya pasti ada lah, masa nggak ada? Nggak mungkin. Oke. Itu Dan hari itu kan aku bilang juga di Inews, si ibu perempuan itu bilang, setelah pagi-pagi dia sudah tahu ada orang-orang yang akan datang di situ. Berarti kan ada memang yang membuat itu, memang ada. Oke. Kita limitasi dulu soal Ferry dulu. Nah, kasih komen sebagai aktivis Bang Ikram, mahasiswa silakan Bang Ikram. dan tokoh pro demokrasi. Waktu dan tempat kita persilahkan Gue seluas-luasnya. bertanya pun gak berani secara detail sama lu nih. Enggak, sebenarnya kalau saya melihat ya, bahwa spekulasi ataupun dugaan ini kan sebenarnya beralasan. Ya, beralasannya kenapa? Karena memang sejari awal kita melihat bahwa agenda aksi, ya, semenjak tanggal 25 kalau nggak salah. Kalau nggak salah di tempat ini kan ada ketum BEM waktu itu. Itu kan juga mereka keluar dari arena aksi karena menganggap isunya dibelokin. Jadi pembubaran DPR, ya. Kemudian di tanggal 28, kemudian yang jadi puncak adalah ada penabrakan ya dari kendaraan taktis Brimob yang kemudian mengakibatkan Afan Kurniawan kemudian meninggal ya. Artinya yang jadi catatannya adalah dalam agenda aksi ini kita bersepakat akar masalahnya adalah tuntutan organik pasti. Ya kan? Di mana api yang kemudian bensin yang dilemparkan itu ini kan latar belakangnya adalah arogansi pejabat. Ya kan? Kemudian nirempati itu kan sebenarnya. Nah, namun setelah tanggal 28 kemudian ada banyak investigasi, misalnya ada penggalangan driver ojol ke arena TKP yang kemudian Afan meninggal di situ. Kemudian ada pelajar-pelajar yang kemudian diarahkan, bahkan dikasih atribusi ada bambu di sana, ada bom molotov ya, sebagai trigger. Kemudian ini kan dinilai, kita semua bersepakat bahwa aksi tanggal 28, 25, 28 dan beberapa aksi selanjutnya itu ada cipta kondisi. Ya, cipta kondisi ini kan kita semua bersepakat. Pertanyaannya, dalangnya siapa? Ini kan menjadi perdebatan. Sebenarnya dalangnya ini kan apa yang disebutkan oleh Ferry memang pencetusnya adalah kartu bais itu. Walaupun sudah disampaikan bahwa tidak ada penangkapan di sana. Ya, tidak ada penangkapan sampai di polisi memang nggak ada. Dan kalau kata Pak Laksamana itu memang perwira intel petugas intel yang bertugas ya Pak ya. Secara logika make sense karena nggak mungkin orang beroperasi intelijen kemudian membawa identitas. Itu kan secara itu make sense. Kalau memang ingin bakar-bakar gitu maksudnya. Kalau pelakunya dia bagian dari pelaku. Ya, tapi kalau kita melihat misalnya kendaraan rantis yang berpindah tempat melanggar SOP ya. Kemudian ada dugaan, mohon maaf ini perlu ditelusuri. Afan Kurniawan didorong kan misalnya. Kemudian ada rentetan pembakaran di beberapa titik ya secara CCTV ini kan artinya tindakan sistematis. Bahkan Laksamana dulu sempat ngomong bahwa sebelum aksi itu ada semacam penggiringan opini ya, ada dana dari cryptocurrency kalau nggak salah 3,8 juta US dollar, 60 M lah mengalir ke 50 channel YouTube. Betul. Yang pasti bukan retorika show dan bukan total politik. Bukan total politik. Kami belum pernah untuk menerima dan bukan Ikram Berit. Bukan Ikram. Gua cek lu. Masih kayu, Bang. Ya, artinya atau jangan-jangan anak buah kita yang terima kita nggak dapat. Lu ada nggak ada kan? Artinya ini dilakukan secara terstruktur dan dilakukan oleh profesional ya. Karena ini terjadi letupannya awalnya di Jakarta, kemudian terjadi di aneka daerah. Yang sulit kita membayangkan ini organik. Nah, cipta kondisi ini kan coba dibayangkan ya. Apa tujuannya? End game-nya apa? Pertama, orang menilai mungkin ini tujuannya untuk menggeser isu. Dari isu yang mungkin substansial menjadi isu yang mungkin tidak substansial misalnya. Sehingga isunya jadi pembubaran DPR, soal penghapusan tunjangan rumah. Ya sebenarnya kalau kita mau bilang aspirasi dan kunjungan kerja DPR jauh lebih besar daripada itu misalnya. Ya, jadi mencoba dibelokkan. Nah, dan memang momentum paling puncaknya yang kemudian kita nggak bisa serta-merta saya secara personal menyalahkan Ferry karena ada statement Presiden Prabowo Subianto bahwa ini ada indikasi makar. Dan fakta tentang apa yang disebutkan Francisca itu. Ya, investigasi mereka. Walaupun itu harus ditanya, Pak.
Karena katanya makar ini darurat militer ini bukan hanya isu tapi ada draftnya katanya. Nah, ada draft. Nah, ini kan juga harus walaupun Draft ini memakai Perpu 2359 maksudnya. ya itu Yang maksudnya. udah lama. Ya, tapi catatannya kan memang kita harus menelisik ke sumber-sumber yang kredibel. Dan memang clear di sini Wakil Panglima TNI udah ngomong memang nggak ada itu. Dan ini juga diperkuat oleh Laksamana kan bahwa mimpi aja enggak. Tapi memang anasir-anasir itu dan pengorganisiran yang begitu kalau kita lihat siapa yang bertaruh kepentingan di sini ya. Kalau kita lihat dengan pola bersenjata seperti ini, pola pengerusukan yang punya kepiawaian kan memang orang menduga ya. Pertama cuma Polri, kedua TNI, kemudian ada separatis nggak? Kalau kita saya pikir nggak ada sekarang. Oposisi juga nggak kuat. Oposisi juga nggak kuat. Endgame-nya seperti apa? Kalaupun memang ada istilahnya tadi darurat militer, endgame-nya apa? Ini ketemu dengan pernyataan makar presiden kita gitu. Ini kan harus dituntaskan dan memang. Berarti yang mau makar itu berarti dari dalam dong. Ya dugaan itu sah saja kan gitu. Tinggal sejauh mana kejujuran dari proses penyelidikan ini bahwa memang harus secara terbuka yang bermain ini dugaan tadi bukan uang kecil Pak, 60M sebelum aksi kerusuhan Pak. Nah gimana ya? Jadi kita tambahin Laksamana, silakan. Lihat ini buktinya aku ngikutin hari per hari dengan mainanku. Nah, ini ada mainannya Ya, jangan kan ditanya alat apa. mainan jelas. Jangan Kalau ditanya udah pakai apa. alat mainan ya Iya. jangan tanya. Tapi ini lihat ya. Oke. 25 Agustus kan apa bilangnya? Kan tunjangan DPR toh. Iya. Nah, TikTok itu sudah ini. Hanya dalam 4 jam ini sudah muncul di TikTok. Viral negara gagal lawan aparat. Oh iya Tuh, iya. benar kan? 26-27 apa ini? Provokatif, video provokatif YouTube, TikTok ini sudah 4.700 Iya. naik dia dalam 48 jam. Sebagian postingan lama, potongan lama. Di Myanmar dan Chili. Lihat, bayangin coba. Muncul 40 konten deepfake pejabat negara. Nih, termasuk presiden, Kapolri dengan narasi memecah belah bangsa. 28 Agustus coba lihat, ledakan digital. 7.200 potongan baru. Ya kan dengan provokasi sekian ini. Provokasi 12 itu gimana Pak maksudnya Pak? Ya isinya provokasi semua nih 7.200 konten postingan baru ya. Provokasi diunggah dalam sehari. 200 grup Telegram, 170 WhatsApp. Servernya ini dari mana? Berbasis dari Malaysia, Belanda, Singapura. 29. Nah ini. Bot engagement sudah masuk dia. Negara gagal melindungi rakyatnya. Pak, jadi intinya ini kata Pak Prabowo ada anti asing itu. Ya, nah, anti asing ini dari sini nih. Nah, ini dari sini ada ketemu berapa ini? Susah nih nyari laporan begini nih. Dia punya alat Bu. Iya. Tapi jangan tanya alatnya apa. Enggak, saya enggak tanya Nih, Pak. pola pendanaan 3,8 juta transfer melalui kripto ke 10 sampai 30 sampai 10 Agustus. Agustus. Ke Dana ke server anonim, produksi konten deepfake, paid promotion, lewat crypto mixer ini. Nah, tuh. Lalu kalau ini kemana aja? Nah, ini aku kasih tahu ini alurnya. Nah, tuh. Aktor eksternal. Nah, itu yang dibilang tadi. Ini kan. siapa Pak? Boleh baca nggak? Ya nggak bisa, ghost line dia pakai. Ghost line itu artinya apa Pak? Ya, anonim. Dana kripto ke server ini dia. Oke. Tuh. Jadi hipotesanya Pak Laksamana apa? Ya sudah pasti kan setiap ada barang begini. Nah, kita harus kembali lagi ke teori Russell bahwa negara itu adalah organisme hidup yang saling mati makan memakan. Nah, dengan adanya ini pasti dari luar kebetulan kalau Indonesia bisa rusak sekarang, kenapa nggak kita mainin sekarang? Makanya hati-hati. Nah, ini buktinya. Ya coba lihat. Sampai ujungnya, nah ini kan emosi, marah, takut, curiga. Tuh. Dampak terbesar populasi usia antara 17 sampai 34 didominasi TikTok dan YouTube. Ini diagramnya, ghost line-nya kemana? X-ray ini Malaysia,
Singapura. Tapi ada toko-toko digital besar yang populer yang dapat Iya. itu nggak Pak? Dilacak gitu Pak. Nggak bisa kripto seperti ini. Kalau akun-akun besar ini ada. Ada mobilisasi. Ini sampai namanya saya punya. Tapi jangan disebut. Tapi bukan. Nah, nanti kalau aku sebut seperti Ferry, apa bedanya aku sama Ferry? Oh iya. Nah, kan itu. Aku tahu. Aku boleh lihat nggak? Tapi? Nggak boleh. Oh, Kalau ini boleh. Kalau yang beginian boleh. Oh, itu kan ini. Ya, itu Tapi juga. kalau namanya nggak boleh karena Ngerti juga harus itu ditindaklanjuti. bahasa-bahasa telik Iya, sandi kan? ini kan. Tapi apa yang membuktikan kalau aku bicara itu tidak asal bunyi. Ada hasilnya dan silakan mau dicek, ya, ayo. Iya. Ya itu. Iya, Makanya kali ini juga aku memberi pelajaran sebelum kita bicara. Iya. Zaman sekarang ya harus lengkapi dulu data. Kalau enggak nanti kita menjadi apa? Fitnah. Kalau kata Usman Itu. Hamid, TNI seharusnya tidak masuk ke dalam ranah penindakan hukum Ya, terhadap memang warga enggak. sipil yang menyuarakan pendapatnya. Ya siapa pun enggak. Tapi itu karena fitnah kepada TNI, kenapa salahnya di mana kalau kita membela diri? Kan itu. Jadi ini bukan masalah cyber Bukan defense. masalah itu. Bukan. Nah, saya aja makanya saya bikin 70 April. Kenapa saya juga dongkol? Iya. Makanya aku bikin Oh, makanya tulisan. diserahkan kepada Polri, Pak. Lah makanya diserahkan kepada Polri. Lah kalau ikut-ikut mau saya, kalau mungkin saya waktu dinas zaman itu, Iya. malam itu Ferry bilang, saya tidak takut mati. Saya tidak takut di penjara. Hampir keluar dari mulut saya, tapi kamu belum tahu setengah mati kan? Kalau saya ngomong itu gimana? Ini bukan Ferry yang ngeri, aku yang Nah, ngeri. itu loh. Iya, aku juga. Itu yang aku bilang. Apalagi Kan ikram kita sebenarnya. pernah, aku bilang bagaimana kan? Kita dilatih apa? Iya. Kita bikin latihan apa? Udah Pak. Iya. Udah Kita kemana? bikin aja latihan. Iya, jangan Pak. Bapak itu Nah ngeri. itu makanya aku bilang ini bagus orang-orang ini Off the record itu melapor. ngeri, Bos. Tapi kalau kita ikutin dengan itu dibikin latihan, ya itu tadi. Kan namanya latihan. Namanya latihan. Tapi jangan seperti itu nantang. Mati saya tidak takut, di penjara tidak takut. Ya, belum tahu setengah Nih mati. Pak izin Pak. Ini lanjut, Bang Bud. saya kutip Bang Usman Hamid aja ya. Iya. Usman Hamid menilai konten Ferry Irwandi yang kritis terhadap isu seperti divisi militer dan dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kerusuhan beberapa waktu lalu merupakan bagian dari hak menyatakan pendapat. Saya kira itu adalah bagian dari haknya Ferry untuk menyatakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya kepada urusan publik dan sebagai haknya untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau lembaga-lembaga negara. Setuju. Pengawasan publik Setuju. dan mengawasi jalannya institusi dan lembaga-lembaga negara. Setuju. Tetapi ketika bicara itu pakai fakta dong, jangan fitnah. Itu boleh, silakan orang mau ngomong boleh, tapi ada batas. Jangan fitnah orang. Kenapa? Ini fitnah. Hari ini kita sudah menggagalkan darurat militer. Lah, kapan darurat militer itu ada? Tapi tondo-tondonya darurat militer mau Mau ada muncul tuh apa tambah sih? moda kan tidak ada secara hukum ada. Kenapa bilang hari ini kita berhasil? Itu loh kata-katanya. Dan itu 2 kali. Bukan sekali, kalau sekali oke lah. Salah lidah. Tapi ini dua kali di hari terakhir, pengantarnya 2 hari di atas. Gue ada pertanyaan nih. Boleh, dari tadi ke lu. Pak bantuin gua. Laksamana, Yes. Pak Laksamana, untuk menuju darurat nih anggaplah Menuju darurat militer. enggak, untuk menuju darurat militer, apakah ada step-step Oh iya ada. Prasyarat sebelum saya. prakondisi Panjang. darurat sipil dulu? Nah, apakah Iya, itu tadi darurat sipil aja belum. Nah, apakah kita Panjang. kemarin itu masa 25 sampai 30 itu memang step-step yang sangat konkret untuk menuju kedaruratan militer, Pak? Belum jauh, darurat sipil aja belum. Gimana? Itu jauh sekali masih, sangat jauh. Tapi kalau kita lihat misalnya ya fasilitas umum boleh dibakar, kita lihat misalnya kepolisian tidak berhasil gitu ya Belum, kan- menjaga stabilitas keamanan dan tentara kita lihat juga nggak Tapi hari nggak ini turun kan dan sudah Pak. berhenti. Kan sudah berhenti. Kalau itu masih berlanjut, polisi akan tambah besar dulu. Baru dia akan minta perbantuan tentara. Kan tidak ada, makanya mana tentara ada turun sama sekali. Di Queenie itu, di Kuitang itu gara-gara tetanggaan aja daripada Bayangkan. dibakar punya polisi, nanti punya tentara kebakaran juga. Hmm. Kan itu.
Makanya marinir turun. Makanya marinir turun itu kan untuk melindungi tempatnya dia dulu, adik ini itu kalau nggak kebakar, dia dibakar ya ikut kebakar itu punya marinir. Jadi menuju itu panjang, darurat sipil aja belum. Kok sudah mimpi lompat, kenapa nggak lompat ke darurat sipil? Kenapa lompatnya ke darurat militer? Ya bagi sipil itu nggak ngerti bedanya sipil sama militer. Nggak, si Ferry, aku tanya si Ferry. Oh ya. Kenapa Ferry? Aku pun kadang-kadang juga suka bingung darurat sipil, darurat militer. Kenapa lompat ke darurat militer? Apa bedanya Pak? Apa bedanya? Kasih enlighten Nah, dulu. kalau darurat sipil yang pegang gubernur, orang-orang sipil, presiden. Tapi kalau sudah darurat militer, full militer semua yang megang. Panglima TNI. Kalau darurat sipil, Panglima TNI atau Menteri iya, Pertahanan, Pak? Panglima. Kalau darurat sipil, paling pembatasan malam nggak boleh keluar, ini itu sudah ada. Nah, untuk menuju ke sampai darurat sipil aja nanti kita lihat mana yang punya senjata itu aja lah contohnya. Pak, kalau ada sampai betul-betul itu kecurigaan orang dan pada kenyataannya misalnya kita asumsi aja nih Pak, simulasi. Kalau sampai ada darurat militer, itu berarti artinya kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Enggak juga presiden sendiri yang nyatakan kok darurat militer, kan presiden. Kalau kudeta kan yang bawais yang datang yang seperti dulu yang G30S kan langsung si Untung yang pengumuman hari ini kita akan seperti gitu itu. Iya itu. Jadi belum tentu kalau darurat militer dijalankan itu sama dengan kudeta terhadap presiden. Belum tentu. Jauh. Itulah sebabnya kalau belum jelas ya jangan asal bunyi. Kalau asal bunyi punya risiko yang seperti sekarang. Ada orang yang merasa. Tapi kalau kekacauan makin merebak Pak, misalnya ya, kekacauan makin merebak, orang turun makin tak terkontrol, yang bakar-bakar justru lebih happy kan, itu karena sudah pasti darurat banyak. sipil terlebih dahulu. Pasti darurat sipil dulu. Tidak akan lompat ke darurat militer. Pasti darurat sipil dulu. Itu prosedurnya. Jauh masih itu darurat militer. Dan kondisi kita kemarin sudah memenuhi syarat belum Pak? Untuk darurat sipil aja belum. Memenuhi syarat. Dikatakan memenuhi Belum. syarat itu apa Pak? Ya, memenuhi syarat kalau sudah tidak terkontrol. Oh ini di sini dibakar, di sana dibakar, di mana dibakar. Nah itu sudah tidak terkontrol, pasukan sudah habis. Mana? Kan polisi belum turun semua itu. Baru berapa orang itu baru. Nah kalau itu. Terus waktu datang ke Polda kan polisi masih tenang-tenang aja ketemu mahasiswa ngomong-ngomong apa sih kamu mau? Meskipun kantor polisi juga dibakar kan Pak? Yang di mana tapi coret-coret di Kuitang bakar, di Polda DIY juga saya lihat di Polda sana sini masih bisa ngobrol. Pos-pos polisi kan belum sampai jauh ininya. Jadi belum memenuhi syarat untuk itu. Belum, masih jauh. Lu mau ada komentar? Gimana Bang Ikram, silakan Bang Ikram. Ya. Bang Didin ini punya topik gak seram ya Bang Didin ya. Aku pun nanya serem. Tapi ini penting untuk publik ya. Penting. Betul, untuk publik harus tahu. Iya. Jadi jangan kebebasan ini sebebas-bebas ya, terbuka lu jangan telanjang lah. Pak, tapi kenapa sih harus melaporkan Pak? Pakai cara hukum, kenapa nggak persuasi? Kan dalam konteks ini Pak ya, dialektika demokrasi. Ya, ini kan salah satu jalan juga supaya kalau ini ya, mari kita bicara begitu. Tapi ya kamu jangan asal bunyi begini. Oh ini belum tentu akan itu kan dia baru kesana mau melakukan, pasti kan mediasi duluan lah. Ini duluan kan pasti ada itu. Kenapa? Nah ini kenapa lagi? Ini juga untuk meredam intel-intel yang aku kerja baik-baik dibilang beginian, nanti kita kerja beneran aja nanti. Jangan Pak. Kemana ya? Lah kan itu sebenarnya. Ini biji saya kicus nih Pak. Kan sebenarnya kan ini sebenarnya dalam meredam itu anak-anak itu supaya dia tetap on track. Ya ingat kita pernah bicara dulu, jangan sampai dia jalan sendiri. Betul. Kalau betul-betul itu jangan sendiri lebih bahaya lagi Pak. Aku beberapa ini masih panas apalagi yang di bawah. Apalagi yang lagi setengah lapar ini kan Pak. Dengan aku panas aku hanya bikin tulisan dalam kepanasanku itu. Aku buat tulisan. Lah bagaimana dengan anak-anak lain? Itu kan? Iya.